Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang insektisida atau nematisida yang mempunyai bahan aktif karbofuran. Nah, di sini bisa dilihat insektisida atau nematisida dengan bahan aktif karbofuran 3%. Nah, jadi bahan aktif karbofuran yang saya akan jelaskan yaitu mempunyai merek dagangnya Furadan 3GR. Nah, GR ini artinya granul ya. Kalau GR granul jelas bentuknya itu padat dan bentuknya itu butiran ya. Berbeda dengan WP. Kalau WP itu wettable powder, itu bentuknya padat namun seperti tepung seperti itu. Nah, terus dengan berat bersih 2 kg, harganya kalau di daerah saya ini Rp35.000. Nah, ini termasuk insektisida yang cukup murah ya. Nah, Furadan ini adalah produk dari FMC. Ini adalah FMC, ini adalah formulatornya ya. Nah, kalau tahun 2018 itu Furadan kalau nggak salah itu masih dari produk DuPont ya, dari DuPont. Namun masuk ke 2019 itu sudah dibeli FMC, entah itu dibeli FMC atau bagi hasil, saya juga kurang paham. Yang jelas keampuhannya mengendalikan hama itu masih terjamin seperti itu. Nah, jadi insektisida atau nematisida Furadan ini mempunyai cara kerja racun kontak dan lambung sistemik ya. Jadi sistem kerjanya itu racun kontak, lambung, dan sistemik. Nah, ini berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama pada tanaman padi dan tanaman jagung seperti itu. Sebenarnya insektisida ini bukan saja untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung dan tanaman padi. Ini bisa untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, terus tanaman tomat, semangka, terong, melon, terusan daun bawang. Nah, terus bawang merah ini bisa. Namun banyak petani yang menggunakan Furadan ini untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung dan tanaman padi seperti itu. Nah, di sini di balik kemasan bisa dilihat ada tanaman dan hama sasaran. Kalau untuk tanaman jagung itu hama sasarannya itu penggerek tongkol. Nah, penggerek tongkol ini hamanya itu ulat ya. Jadi ulat yang memang penggerek tongkol itu adalah hama ulat yang memang melubangi tongkol jagung seperti itu ya. Jadi bisa dikendalikan dengan insektisida Furadan. Nah, kalau untuk padi sawah ini hamanya itu mengendalikan penggerek batang, terus hama putih, terus hama pelipat daun. Nah, penggerek batang ini sama juga dengan sundep seperti itu ya. Nah, di sini ada cara aplikasi. Kalau cara aplikasinya ini dengan cara ditabur ya, ditabur. Jadi misalkan kalau cara aplikasi pada tanaman padi atau tanaman jagung ini ditabur dengan dicampur pupuk untuk pemupukan pertama. Misalkan kalau untuk tanaman padi, nah tanaman padi itu kan pemupukannya dengan cara ditabur. Nah, jadi insektisida Furadan ini dicampur pupuk lalu diaduk lalu ditaburkan ke tanaman dibarengi dengan pupuk seperti itu. Sama juga dengan tanaman jagung ya. Kalau tanaman jagung, nah ini masih sama juga. Jadi Furadan ini dicampur dengan pupuk lalu ditabur ke tanaman seperti itu. Kalau jagung kan mungkin digejik ya atau dibenam seperti itu. Nah, terus sebetulnya selain ditabur, penggunaan insektisida Furadan ini bisa juga dengan cara disemprot ya atau disprayerkan. Jadi kalau disemprot atau disprayerkan itu kita harus merendam dulu insektisida Furadan ini. Jadi misalkan biasanya kalau saya pribadi menggunakan insektisida Furadan dengan cara disemprot itu harus saya rendam dengan air. Nah, airnya itu harus air panas. Jadi air panas saya masukkan ke jerigen ukuran 5 liter, lalu saya masukkan Furadan 2 kg. Nah, setelah itu saya diamkan selama 1 malam atau 24 jam ya, semalam sehari, lalu saya diamkan dan setelah itu lalu bisa saya aplikasikan ke tanaman. Nah, kalau dosisnya dengan ukuran tangki 16 liter saya bisa menggunakan Furadan ini atau cairan Furadan sekitar 30 ml sampai 50 ml. Saya ulangi lagi, kalau dengan cara disemprot dosisnya yaitu dalam tangki ukuran 16 liter saya bisa menggunakan cairan Furadan ini 30 ml sampai 50 ml. Nah, kalau disemprot itu kalau bisa
pada tanaman cabai atau tanaman tomat itu yang sudah umurnya sudah tua ya, atau bahasa mudahnya itu dengan hama yang sudah resisten atau hama yang sudah kebal, baru kita bisa menggunakan furadan dengan cara disemprot. Kalau misalkan kita menggunakan cara disemprot pada fase vegetatif, nah itu nanti kedepannya hama akan mudah kebal. Maka dari itu, kalau penggunaan furadan dengan cara disemprot itu saya sarankan di periode generatif ya, karena memang salah satunya untuk memutus hama agar yang kebal-kebal ini bisa tewas dengan insektisida furadan. Karena memang furadan ini mempunyai bahan aktif karbofuran itu yang menurut saya ini karbofuran ini dosisnya itu sangat tinggi dan mampu racunnya itu mampu bertahan sekitar 40 hari ya pada tanah seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan cara ditabur itu kita ambil furadan sedikit lalu kita taburkan ke batang tanaman yang masih muda, tujuannya untuk mengendalikan hama jangkrik, hama semut, walang atau belalang. Nah terus ulat tanah ya, agar tidak merusak tanaman muda kita seperti itu. Nah mungkin cukup video kali ini, apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.